Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Hartani Soraya selaku penggiat sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang terhormat Bapak Haji Lodowich F. Paulus, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Ibu Hartini Soraya selaku penggiat sosial. Yang kami hormati Bapak Babin Kantipnas. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Heti Friskatati, anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya. Hari ini, tanggal 27 Agustus 2023, kita dapat berkumpul di lapangan coklat dengan keadaan sehat dan berbahagia. Dalam acara Pertunjukan Rakyat, program dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia dengan tema Pendidikan Karakter Pancasila di Era 5.0. Perkenalkan, saya Septiana Sari SPD akan bertindak sebagai MC pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, keempat pemutaran video IKP, kelima sambutan-sambutan, keenam keynote speak oleh Bapak Haji Lodowich F. Paulus, ketujuh penyerahan plakat, dan kedelapan penutup. Bapak, Ibu, hadirin tamu undangan yang berbahagia, agar acara kita mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kali ini akan diimami oleh Bapak Muhammad Syahroni. Kepada Bapak Muhammad Syahroni, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini diberi kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan ala hadini wa ta'ala hajah. Li ajli salam wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syaitan tarfa'una ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدين وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك برضاك والجنة ونعوذ بك من شقاتك والنار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا بار. اللهم زرنا من النار يا مزير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إسلامنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا وسلم مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وباب النعمة وباب الصحة وباب السلامة وباب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والناجة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikianlah tadi doa yang telah diimami oleh Bapak Muhammad Syahroni. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga doa-doa kita semua kelak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama
dari Dr. Nursodik Gunarjo, MSI, selaku PLT Direktur IKPMK Kemkominfo Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak H. Ludwig Friedrich Paulus, Wakil Ketua DPR RI. Yang terhormat narasumber yang hadir pada hari ini, dan juga MC dan moderator kita yang telah penuh semangat mengarahkan forum kita pada hari ini, dan tidak ketinggalan tentu saja para peserta serta hadirin yang hadir pada webinar kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir bersama pada hari ini secara virtual dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf dari Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Usman Kansong, karena pada hari ini beliau berhalangan hadir. Namun beliau menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ludwig Friedrich Paulus yang telah berkenan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyampaikan informasi, mengedukasi, serta mensosialisasikan hal-hal yang memang perlu diketahui oleh masyarakat banyak. Hadirin yang berbahagia, pada era sebelumnya nilai-nilai Pancasila ini dianggap sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun implementasi nilai-nilai tersebut masih terbatas dan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Saat ini kita menghadapi era revolusi industri 5.0. Ini adalah era digital yang ditandai dengan adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan juga blockchain. Era ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tentu saja berpengaruh di dalam penilaian pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila. Implikasi dari era 5.0 terhadap dunia digital adalah terciptanya kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga memproses data secara efisien dan akurat, sehingga memudahkan atau memungkinkan terjadinya inovasi yang lebih cepat dan efektif dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Tetapi tentu saja kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di era 5.0 ini. Artinya karena Pancasila merupakan pandangan hidup yang selalu relevan dengan zamannya, maka ketika era ini berkembang ke teknologi yang lebih canggih lagi, ke teknologi yang lebih digital, Pancasila juga memiliki fleksibilitas ya untuk menjadi dasar-dasar nilai-nilai yang tetap dianut oleh warga negara yang hidup di era digital ini. Yang pertama mungkin terkait dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tahu bahwa nilai ketuhanan ini masih relevan di era teknologi 5.0, terutama dalam konteks etika dan moral pengembangan teknologi yang bertanggung jawab ke depannya, sehingga teknologi itu tidak hanya canggih, tetapi di dalamnya juga masih melihat konteks etika dan moral pengembangannya. Tidak hanya canggihnya, tetapi juga manfaatnya bagi kemanusiaan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai-nilai kemanusiaan ini harus dijaga
dalam pengembangan teknologi agar tidak merugikan manusia dan juga lingkungan. Kita juga bisa mengemas nilai Pancasila Persatuan Indonesia di era 50, di mana ini akan membawa tantangan baru dalam menjaga persatuan Indonesia, terutama dalam konteks penggunaan media sosial dan informasi yang mudah tersebar. Ini bagaimana supaya kecanggihan dan kemudahan itu tidak dipergunakan untuk menimbulkan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru sebaliknya, bahwa kecanggihan teknologi ini mampu menjadi perekat nanti bagi persatuan dan kesatuan Indonesia di masa datang. Yang keempat, tentu saja kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di era 50 ini memberikan peluang baru dalam partisipasi publik dan demokrasi digital, namun juga memerlukan kebijakan dan juga kebijaksanaan di dalam pengelolaannya. Ya, kita semakin mudah untuk berinteraksi dan menyampaikan pendapat, tetapi di satu sisi juga kita harus menjaga bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita kontribusikan, informasi-informasi yang kita sampaikan untuk membangun demokrasi ini, tujuan utamanya adalah kita untuk mencapai Indonesia yang lebih baik, bukan sebaliknya untuk menghancurkan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teknologi ini harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mengurangi kesenjangan sosial, dan bukan sebaliknya. Hadirin yang berbahagia, dalam hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, selain pengembangan kebijakan pengelola informasi dan komunikasi publik, tantangan saat ini adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas informasi publik kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Selain itu, adanya fenomena hoax dan disinformasi juga menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama dengan memperkuat literasi media dan mengembangkan sistem deteksi hoax yang lebih efektif. Selain itu, tugas kami, tentu saja tugas kita bersama juga di kalangan anak-anak muda adalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai Pancasila. Keberhasilan implementasi Pancasila pada era 50 itu terlihat dari keberhasilan Indonesia dalam menjaga keutuhan negara, membangun ekonomi yang semakin maju, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Tantangan ke depan pada era 50 tentu saja akan semakin kompleks dan dinamis. Tantangan dalam implementasi Pancasila juga semakin besar. Beberapa tantangan yang perlu dihadapi antara lain adalah pengaruh budaya asing yang semakin kuat, perubahan sosial yang demikian cepat, serta tentu saja perkembangan teknologi itu sendiri yang semakin maju dan semakin kompleks. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, swasta dalam menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya forum yang membanggakan ini. Selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mampu menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nursodik Gunarjo, MSI, selaku PLT Direktur IKPMK Kemkominfo Republik Indonesia. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Heti Friskatati, anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Kepada Ibu Heti Friskatati, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Haji Ledwig, Komisi 1 DPR RI. Dalam hal ini kita melaksanakan dalam Zoom. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Sodik Gonarjo, MSI, Direktur LKP MK Kominfo RI. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Haji Yuwadi SHI, MH, anggota DPRD Kota Bandar Lampung, sekaligus ketua saya dan panutan saya yang dalam hal ini sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Yang saya hormati Bapak Ali Wardana Esos, anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dan kebetulan beliau juga sedang perjalanan ke sini karena agendanya luar biasa 17 Agustus ini. Yang saya hormati Ibu Hartini Soraya, ini penggiat sosial yang luar biasa idenya. Yang saya hormati Pak Edianto, penggiat sosial juga di daerah Kemiling ini. Yang saya banggakan dan saya sayangi tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh masyarakat, adik-adik milenial, tak luput juga Babinsa dan Babit Kantimas, sahabat-sahabat saya yang ada di sini, yaitu ada saya lihat tadi Bawaslu, KPU, boleh itu sahabat kita. Saya hormati, saya banggakan, alhamdulillahirobbilalamin, di hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam agenda kita pertunjukan rakyat pagelaran kuda lumping pendidikan karakter Pancasila di era 50. Tak luput apresiasi saya kepada Sanggar Kuda Lumping di bawah pimpinan Bapak Edianto. Terima kasih Pak, sehingga hari ini kegiatan hari ini luar biasa. Ini pertama kali di dapil saya. Saya adalah anggota DPRD Kota Bandar Lampung, keterwakilan dari dapil, kalau yang lalu dapil 6, saat ini dapil 3, Kemiling Langkapura Raja Basah. Yang tiba-tiba ada suatu kegiatan, kita belum pernah melaksanakan ini, tetapi ada tugas ini dilaksanakan di daerah Kemiling ini. Apalagi Kemiling ini merupakan miniaturnya Kota Bandar Lampung, bahkan Provinsi Lampung. Adat suku semua ada di sini, kebudayaan ada di sini di Kecamatan Kemiling ini. Kalau saya selalu bicara bahwasannya Kecamatan Kemiling ini adalah kecamatan yang seksi. Seluruh potensinya ada di sini. Apalagi saat ini Kemiling ini yang lagi hits banget, viral adalah pariwisatanya. Pariwisata itu erat sekali bersamaan dengan kebudayaan. Jadi jika kita berjalan ke provinsi lain, Bali misal, pariwisatanya selalu disambut dengan tarian-tarian adat. Ke depan harapan saya Sanggar Tari Pak Edianto ini yang sudah sangat luar biasa ini bisa berkolaborasi, harapan kita ke depan, dengan tarian budaya Lampung. Jadi kita tidak menghapuskan budaya Jawa dengan kuda lumpingnya, tapi kita combine dengan tarian budaya Lampung. Bahwasannya kita tinggal di Lampung, siapa lagi yang akan melestarikan kebudayaan ini jika bukan kita sendiri. Harapan saya dengan era digitalisasi ini semua bisa menjadi ada dan semua bisa menjadi tiada. Sekali klik bagi adik-adik yang milenial, jari kita bisa menjadi amal jariah
dan jari kita pun akan memasukkan kita ke neraka. Karena sekarang tidak perlu bertingkah ini tuh, nge-share berita yang tidak baik aja akan menjadi dosa. Jadi harapannya di sini semua saya ngelihat kaum milenial yang siap untuk menghadapi era ke depan. Ayo sama-sama kita diberikan kesempatan seluas-luasnya dengan digitalisasi ini untuk mengapresiasi, untuk menyalurkan bakat kita seluas-luasnya, bisa menjadi yang lebih baik dan yang terbaik. Dan yang harus kita junjung tinggi adalah Indonesia adalah kaya dari segalanya. Pancasila itu kalau kita yang di sini maaf Muslim, itu rangkuman dari Al-Qur'annya ada semua di situ. Jadi dengan digitalisasi ini mau menghujat, mau caci maki, mau berdamai, semua ada di situ. Dengan adanya kegiatan ini semoga apapun dampak segala sesuatu positif negatif itu pasti ada. Tetapi paling tidak jika dalam kehidupan sehari-hari di hati kita ada iman, ada Al-Quran. Kalau yang muslim, maaf yang non muslim pun demikian, dalam kehidupan sehari-hari kita ada Pancasila, insya Allah Indonesia akan semakin maju dan terus melaju. Harapan saya itu karena saya dari fraksi Golkar, ke depan menghadapi era digitalisasi, apalagi harus tidak kita pungkiri menghadapi 2024, pegang teguh Pancasila, gotong royong. Perbedaan pendapat bukan menjadi suatu masalah untuk kita berdebat. Kita akan tetap menjadi satu perdamaian, damai, rukun, guyup. Yo Pak, kira-kira gitu ya Pak ya. Nah kalau dalam budayanya itu kuda kulumping itu sing raket guyup, yo Pak. Raket, rukun, guyup, yang tetap kita pegang. Silakan berbeda suku, silakan berbeda agama, tetapi kita tetap satu Indonesia. Wabil khusus saya meminta, saya titipkan kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kemiling ini, saya ingin sekali, saya titipkan sekali, apabila terjadi wabil khusus di dapil saya Kemiling ini mengenai perbedaan budaya, terlebih ini adalah ini pertunjukan pagelaran kuda lumping, pertunjukan rakyat ini bisa menjadi suatu tarik dari investor. Kemiling ini variasi pariwisatanya luar biasa, udah seperti Bandung. Tinggal kita, saya tidak ingin lagi mendengar ada debat-debat yang kemarin baru kita selesaikan. Semoga semuanya menjadi indah. Tidak ada kata lain, damai itu indah. Saya kira itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Heti Priskatati yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hartini Soraya selaku penggiat sosial. Kepada yang terhormat Ibu Hartini Soraya, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya agak kecil. Saya boleh ulang sekali lagi sapaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru Kemiling Sumberjo yang saya kenal dan insya Allah saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Haji Lodwig F. Paulus selaku anggota DPR RI dari Komisi 1. Lalu ada Bapak Dr. Nursodik Gunarjo, MSI, selaku PLT Direktur IKPMK Kemkominfo Republik Indonesia. Lalu ada Ibu Heti Friskatati, selaku anggota Dewan dari Kota Bandar Lampung. Ada Bapak Edianto, selaku penggiat budaya dan sebagai pemilik ya Pak, dari Sanggar Kuda Lumping, boleh diinfo namanya Pak? Apa? Karya remaja. Dari namanya aja menggambarkan semangatnya, ya. Lalu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu ada Pak Babinsa dan Babin Kamtibmas. Selamat siang Pak. Saya perkenalkan, nama saya Hartini Soraya. Kalau kita ngomongin soal sosial, sejatinya manusia itu sebagai makhluk sosial akan selalu bersosialisasi dengan satu dan lainnya. Dan juga dengan sekitarnya. Adanya timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitarnya itu diawali dengan cara yang tradisional. Ini pertama kalinya saya hadir di Sumberjo, di Kemiling. Sebelumnya mungkin saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada Kemkominfo sudah mengakomodir adanya acara siang hari ini yang namanya Pertunjukan Rakyat Pagelaran Kuda Lumping. Judulnya dengan tema Pendidikan Karakter Pancasila di Era 5.0. Mungkin banyak yang bertanya-tanya era 5.0 itu maksudnya apa ya? Kalau kita ngomongin soal sosial dan teknologi, kemarin itu kita sudah sampai di era industri 4.0 atau 4.0. Tapi sekarang udah maju ke 5.0 atau 5.0. Apa sih bedanya? Bedanya yaitu sekarang semuanya sudah jauh lebih canggih. Kalau dulu kita cuma lihat teknologi itu ada proses digitalisasi dari berbagai hal yang masih analog. Sekarang semuanya sudah lebih canggih, yaitu apa? Disebutkan di sini banyak, ada yang suka dengar mungkin di handphone itu bisa pakai AI. Kalau ngomong pakai bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence ngomongnya. Terus ada kalau chat-chat itu bisa pakai bot atau robot-robot yang udah secara otomatis menjawab. Di sini saya lihat banyak yang millennials, banyak yang masih muda-muda, biasanya ini dekat dengan kesehariannya. Karena apa? Seperti yang tadi Ibu Heti juga sudah sempat sampaikan, kita ini sejatinya dekat dengan gadget-gadget dan apa itu yang berkaitan dengan digitalisasi ya Bu ya. Dan kalau jari itu semuanya bisa ada dan bisa tiada. Ya. Di era revolusi 5.0 ini yang kita alami tentunya sudah banyak membantu keseharian kita. Kalau sekarang itu sudah bisa banyak alat-alat yang bantu untuk mengkomandokan nyari itu dari handphone aja atau dari gadget apapun yang Ibu dan Bapak punya di sini, itulah yang namanya era industri 5.0. Dan segalanya sudah lebih mudah diakses hanya melalui teknologi dilengkapi dengan tadi bantuan-bantuan robot itu. Ada undang-undang yang melindungi untuk adat etikanya lah dalam berkomunikasi. Jadi semoga di kedepan harinya dengan teknologi yang lebih canggih kita semua dapat lebih bijaksana. Sebetulnya gimana sih untuk tetap menanamkan nilai Pancasila tapi kita tetap bisa berjalan sejalan dengan kemajuan teknologi yang ada. Karena tentunya setiap ada hal yang baru akan ada konsekuensinya. Begitu pula dengan era revolusi industri yang 5.0 ini, setiap ada yang baik mungkin datang dengan beberapa hal-hal buruknya juga. Tapi di sini saya berdiri, saya berharap karena tadi katanya Kemiling itu miniatur apa Bu? Miniatur Indonesia, miniatur Bandar Lampung. Oh, miniatur Bandar Lampung ya. Ini saya baru sekali di sini, jadi mungkin kapan-kapan saya bisa keliling ya Bu ya. Saya kalau di daerah lain, kalau di Lampung aja,
saya lihat ini miniatur Indonesia katanya, karena terdiri dari berbagai macam suku, budaya, juga agama. Saya harap hal-hal baik yang ada di Lampung, yang ada juga di Bandar Lampung, dan ternyata katanya ini miniaturnya Bandar Lampung di Kemiling. Mudah-mudahan di kedepannya Pancasila itu tetap bisa ditanamkan. Kalau tadi ada, saya baru dengar pertama kali, sing raket rukun guyub. Ini tuh, gitu Pak, benar? Ya. Sing raket rukun guyub. Saya pengennya di sini kita tetap bersosialisasi, hidup berdampingan setiap hari. Tapi walaupun kita berbeda-beda, kita balik lagi ke Pancasila yang ada lambang Garudanya. Tulisannya di bawah ada Bhinneka Tunggal Ika. Karena sesungguhnya walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Indonesia baru ulang tahun yang ke-78 tahun. Bunyinya terus maju. Ayo, ada yang tahu? Terus melaju untuk Indonesia maju. Saya harapkan di Sumberrejo ini, bagian dari Kemiling, bisa menjadi salah satu poros yang menanamkan nilai Pancasila, yang juga bisa membantu Indonesia untuk terus maju dan terus melaju. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hartini Soraya yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Edianto selaku penggiat budaya. Kepada Bapak Edianto kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun yang terhormat Bapak Haji Lidwi, Komisi 1 DPR RI, yang terhormat Bapak Dr. Nur Sodik Gunarjo, MSI, Direktur LKMK Kominfo Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Yuhadi, SHI, MHI, anggota DPR Kota Bandar Lampung, yang juga beliau sebagai ketua saya, panutan saya, yang saya hormati Bapak Ali Wardana, SOS, anggota DPR Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Beni Mansur, anggota DPR Kota Bandar Lampung, dan yang saya hormati Ibu Heti Praskatati, anggota DPR Kota Bandar Lampung. Kemudian Ibu Hartini Soraya yang saya hormati, selamat datang di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling, Ibu. Dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Babin Kantipmas Kelurahan Sumberjo, Bapak Babinsa Kelurahan Sumberjo, dan ada Bapak-Bapak RT di 5 RT hadir di tengah-tengah kita, Ibu Soraya, Ibu Heti, serta hadirin Bapak Ibu yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberi kita nikmat. Yang pertama nikmat sehat, sehingga dalam kesempatan ini kita sama-sama dapat berwajah bersama di lapangan coklatan dalam rangka selamat datang Ketua Bapak Yuhadi SHMH. Izin Pak Yudi, selamat datang kami ucapkan. Dengan nikmat sehat pada sore ini kita sama-sama dapat berkumpul di lapangan coklat ini dalam rangka pertunjukan rakyat pegelaran kuda lumping acara pendidikan karakter Pancasila di era 5.0. Salawat dan salam senantiasa semua tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang insya Allah kita semua senantiasa mendapat limpahan syahwatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Heti, Mbak Soraya. Ini saya selaku penggiat budaya di Kemiling sangat terharu sekali pada sore hari ini bersama rekan-rekan Karya Remaja nama kuda lumping saya, karena baru kali inilah yang kami serombongan impikan kapan kami warga serta hiburan yang di sini dikunjungi oleh pejabat-pejabat. Apalagi ini ada pejabat dari pusatnya langsung, walaupun dengan ini streaming. Kami sangat bangga sekali. Apalagi tadi dikatakan oleh Bu Heti, se-Lampung baru ini dilaksanakan. Suatu kehormatan bagi kami. Kesenian kami tadi karena Mbak Aya menanyakan berdiri tahun 90. Berdirinya tahun 90 saya selaku ketua, kalau di di paguyuban ini sesepuh. Tapi hanya penerus, yang aslinya pendiri aslinya ya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapat warisan untuk meneruskan kesenian ini. Mudah-mudahan dengan ada tadi pendidikan Pancasila tadi, anggota-anggota dan paguyuban kami akan lebih baik lagi dan akan mengenal apa itu metode digital. Sekali lagi atas nama paguyuban mengucapkan terima kasih sekali atas kunjungannya, dan kami merasa dapat penghargaan dari anggota DPR Kota Bandar Lampung serta dari DPR RI Pusat. Terima kasih atas kunjungannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edianto yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Haji Yuhadi SHMHI, anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Kepada Bapak Haji Yuhadi kami silakan.
berjuang Bapak. Soalnya Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu keynote speech oleh Bapak Haji Ludwig F. Paulus, anggota Komisi 1 DPR RI, sekaligus membuka acara pertunjukan rakyat. Kepada Bapak Haji Ludwig F. Paulus, kami silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Yang saya hormati PLT Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Nur Sodik Gunarjo. Yang saya hormati penggiat sosial Mbak Hartini Soraya. Yang saya hormati penggiat budaya Kuda Lumping yang baru saja memberikan sambutan, Bapak Edianto. Salam kenal Pak Edianto. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Yuhadi. Gagah sekali Pak Yuhadi dengan jaketnya itu. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Bapak Ali Wardana. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Bapak Beni Mansur. Pak Beni ada ya? Nggak kelihatan Pak Beni. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Bandar Lampung juga tadi telah memberikan sambutan, Ibu Hetty Priska Tati, ya. Salam hormat Bu Hetty. Yang saya hormati Camat Kemiling Bapak Sokrat Pringgodanu, dan yang saya hormati Bapak Lurah Sumberjo Bapak Erwin Putra Manaha, dan yang saya hormati tokoh masyarakat di Kelurahan Sumberjo Kemiling yang tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan tentunya yang saya hormati serta saya banggakan warga Kelurahan Sumberjo dan sekitarnya yang hadir dalam acara seminar dan pagelaran kuda lumping pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar dan penggelaran seni budaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tema pendidikan karakter Pancasila di era 5.0. Sebelumnya tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan fasilitas kegiatan seminar dan pagelaran seni budaya kuda lumping di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat di Kecamatan Kemiling, khususnya penggiat budaya kuda lumping yang telah memberikan fasilitas tempat dan fasilitas lain untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih Pak Edi. Kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi yang begitu cepat, sekarang kita sebenarnya tahun 2019 lalu baru masuk pada yang namanya era 5.0, ya. Apa 4.0. Kemudian itu telah berubah dan sekarang kita masuk pada yang namanya era 5.0. Jadi dari generasi keempat kita masuk ke generasi kelima, ya. Yang tentunya telah merubah berbagai aspek kita, ya. Jadi teknologi digital dan koneksivitas yang tanpa batas memberikan ruang yang tak terbatas. Coba bayangkan deh, apa yang terjadi hari ini katakan di Desa Sumberjo. Saya tahu di Jakarta melihat Pak Yuhadi yang gagah pakai jaket, ya. Kemudian melihat para penabuh gamelan yang sudah kelihatan, itu artinya itulah era sekarang, ya. Terbuka, apa yang dilihat di negara lain
di wilayah lain kita bisa saksikan sendiri. Dan orang sekarang udah banyak euforia ya dengan teknologi ini. Kenapa? Faktanya kita ada sekitar 160 juta orang sudah terkoneksi dengan internet. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya satelit yang khusus mengakses internet. Insya Allah untuk seluruh wilayah Lampung akan tercover karena dia tidak lagi bersandar kepada tower-tower itu, tetapi langsung ditembak dari atas ya. Tetapi tentunya ini ada dua sisi mata pedang ya, ada negatifnya, ada positifnya. Nah, kita berbicara tadi udah dijelaskan, kita berbicara sekarang masalah budaya ya, katakan kuda lumping ya. Lampung sendiri punya kearifan lokal, tetapi ingat bahwa Lampung itu terkenal bahwa itu adalah miniatur dari Indonesia. Jadi semua budaya itu masuk ke Lampung tanpa ada penolakan dari masyarakat asli ya. Contoh sekarang kuda lumping masuk, nggak ada masalah. Tetapi seperti apa yang disampaikan Bu Heti tadi, budaya lokal juga kita harus jaga ya, tetap ya. Karena kita lihat sendirilah kalau kita turun dari Bakahuni tidak masuk tol, kita lewat ke arah Kalianda, seakan-akan kita berada di Bali. Dan pasti orang Bali akan berusaha menampilkan budaya yang mereka bawa dari Bali, dan orang asli Lampung sendiri tidak mempermasalahkan. Itu yang saya katakan hebatnya orang Lampung, bisa menerima ya, bahasa Jawa juga dia terima, jadi nggak ada masalah. Nah, tadi judulnya kita berbicara tentang karakter. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, karakter itu apa sih? Ya, gampangnya saya katakan karakter kalau bicara di militer beda, ilmu sosial beda juga, kemudian ilmu psikologi beda juga ya, kemudian tentang pendidikan macam-macam. Kalau kita buka apa itu karakter, banyak banget Bapak Ibu sekalian. Nah, gampangnya saya ingin terkorelasi dengan Pancasila, apa sih karakter. Jadi gambarannya gini, karakter itu Bapak Ibu sekalian, karakter ya kita bisa aplikasi begini, tanamkan pikiran, Anda akan menuai perilaku. Jadi ternyata perilaku kita ini itu datang dari pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita negatif, pasti perilaku kita juga negatif. Tetapi kalau pikiran kita positif, perilaku kita juga akan positif. Berikutnya, tanamkan perilaku, Anda akan menuai kebiasaan. Ternyata apa yang kita lakukan setiap hari itu menjadi habit, menjadi kebiasaan kita ya. Jadi ternyata dari pikiran, perilaku, itulah kebiasaan kita ya, untuk katakan dengan kita melihat apa yang kita lakukan. Dan berikutnya ya, kalau kita tahu tentang karakter itu dikatakan tanamkan kebiasaan, Anda akan menuai karakter. Ternyata Bapak Ibu sekalian, karakter itu datang dari kebiasaan kita, datang dari perilaku kita, datang dari pikiran kita. Dan yang terakhir, ya, tanamkan karakter, Anda akan menuai nasibmu sendiri. Tergantung kan, kita pengen jadi orang baik, kalau pikiran kita baik, dengan karakter yang terbangun. Contoh kita itu, dengar, wah ini kesebelasan ini juara, karena dia karakternya juara, maunya juara, karena dia membiasakan seperti itu. Oh, orang ini karakternya rajin sholat, pasti dia tidak akan lepas dari lima waktu. Itulah karakter yang lahir dari kebiasaan. Nah, baru kita masuk ke namanya era 5.0 atau 5.0. Ada apa sih itu? Nah, waktu kita bicara 5.0 atau lebih dikenal sekarang industri 5.0, pertama kita akan berbicara Internet of Things.
apa-apa kita itu tergantung dengan internet, ya. Kemudian juga ada smart sensor. Bukan ada mulai masuk ke sensor smart itu. Coba, ya, kita ada kalanya di rumah nggak ada yang jaga, tapi kita tahu kalau ada maling masuk, itu suatu contoh teknologi. Jadi tanpa orang jaga kita tahu, apalagi melihat kita punya katakan CCTV di rumah, nggak usah kita lihat itu. CCTV itu bisa kita lihat dari handphone, ada apa di rumah. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah namanya advanced robotic. Jadi sekarang industri-industri katakan tekstil, mobil, ya, kemudian makanan dan minuman, pengalengan dan lain sebagainya, ada 7 itu sekarang udah pakai robot. Artinya orang bagaimana berpikir, bagaimana membuat artificial intelligence, kemudian buat robot, sehingga robot yang cepat sekali, ya. Nah, sekarang bicara tentang katakan komputer, bicarakan alat elektronik, bicara mobil, itu udah robot yang kerja. Dan berikutnya yang keempat adalah big data analysis. Jadi sekarang orang udah berbicara data, ya. Jadi data itu jadi bukan lagi sekarang kita kenal mau pemilu, apalagi sekarang kita bicara dukcapil, bicara silon, itu bagian dari bagaimana big data analysis itu udah mulai masuk ke era kita. Ya, mungkin teman-teman tahu ada namanya pasukan operasi darat, itu bagian dari. Kemudian juga bentar lagi kita lihat Bapak Ibu sekalian, mungkin di Kelurahan Sumberrejo ini bentar lagi ada apa namanya banner-banner. Recording in progress. Data itu disimpan di mana? Data itu sekarang disimpan, dikatakan di cloud computing. Jadi data itu yang data kita sekarang simpannya di langit, nggak bakalan hilang, ya. Itulah hebatnya sekarang, ya. Kemudian juga sering kita dengar location detection. Nah, itu yang saya katakan awal. Itulah yang disebut industri 5.0 dikaitkan dengan bagaimana Pancasila. Nah, berikutnya pendidikan karakter Pancasila. Karakter udah tahu kan Pancasila, nanti saya sedikit jelas walaupun tadi sudah sedikit dibahas oleh Mbak Soraya. Karakter Pancasila ada suatu landasan yang kuat bagi perkembangan masyarakat kita di era ini. Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan pedoman dan menciptakan sikap yang katakan sikap, nilai dan perilaku yang mencerminkan identitas laku. Kembali lagi perilaku, ya. Mau nggak kita biasakan, ya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, penting bagi kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter guna menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan akhlak kita. Recording in progress. 5 sila itu, sila pertama apa sih? Ya, katakan ketuhanan yang maha esa. Apa artinya? Itu artinya mengatur hubungan kita manusia dengan Tuhan kita. Itu diatur.
ya, termasuk bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan hari-hari. Kembali lagi, kalau pikiran kita mau sholat, ya pasti kita sholat. Kalau pikiran kita nggak mau sholat, ya nggak sholat. Akhirnya kita menjadi perilaku kita tidak sholat, menjadi kebiasaan kita nunda-nunda waktu sholat. Pada gilirannya nggak sholat. Dan itulah karakter kita. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Artinya apa? Itu mengatur antara hubungan manusia dengan manusia yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu diatur, termasuk sekarang kita pengen mensosialisasikan kuda lumping, ya. Apakah masyarakat lain terima? Nah, itu saya katakan keberagaman itu menjadi modal kuat buat kita untuk hidup berbangsa dan negara. Dan kita terima, ya. Itu jadi sila kedua, mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Hebat banget Bapak Ibu yang telah mengatur, founding father kita yang telah merumuskan Pancasila. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, ya. Apa sih maknanya? Persatuan itu mengatur kita bernegara, bahwa negara kita itu negara persatuan, bukan katakan negara federasi, kemudian negara bagian. Kita satuan. Sama kenapa sering kita dengar NKRI harga mati, ya itu kenapa, ya. Ya, enak banget, ya. Mereka ada perwakilan, Recording in progress. kemudian mereka punya kebijaksanaan, kemudian mereka bermusyawarah dengan perwakilan ini, dan akhirnya mereka mendapatkan suatu kata sepakat atau mufakat. Jadi mereka bermusyawarah untuk bermufakat. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu mengatur kita bagaimana kita memenuhi kehidupan kita, ya, memenuhi kehidupan kita, ya. Sila kelima itu, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Honda pun macam-macam kelasnya. Ada yang dengan Yamaha, ya, ada dengan Suzuki, ada dengan mungkin Fiat, ya. Tapi itu semuanya motor. Itu sebagai alat transportasi. Itulah keadilan. Atau kita berbicara handphone, ya, handphone. Handphone saya Samsung. Mbak Aya, setahu saya handphonenya iPhone. Ada yang handphone Cina. Itu keadilan, beda harganya, tetapi fungsinya adalah alat komunikasi. Itulah yang disebut keadilan. Bukan semuanya handphone harus Samsung, semua handphone harus iPhone, ya, semuanya harus pakai katakan telepon Cina, Vivo dan lain sebagainya. Tidak.
lingkungan kita, kemudian di situ juga ada peran, Recording in progress. ada orang tua, ada tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila itu yang 1 sampai 5 saya katakan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks era 5.0 pendidikan karakter Pancasila harus dapat mengakomodir tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi. Hal ini tidak hanya berfokus pada penanaman nilai moral, tapi juga pada kemampuan adaptasi, kritis, dan etika dalam penggunaan teknologi. Kenapa ada kalanya kita juga berbicara tentang bagaimana etika bermedsos. Kayaknya kalau kita lihat media sosial, kalau nggak diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Info, kayaknya kita udah nggak ada etika gitu loh. Padahal karakter bangsa kita itu bukan seperti itu. Jati diri bangsa kita itu seperti ya, bukan seperti itu. Jadi pendidikan karakter Pancasila harus mampu menjembatani kesenjangan antara dunia digital dan kearifan lokal. Itu jadi penting. Nah, kalau saya kembali lagi, apa sih korelasinya antara karakter dengan jati diri, ya, dengan kepribadian? Ya, kan kita lahir pendidikan karakter Pancasila ini, Recording in saya progress. jati diri yang kita bawa sebagai fitrah kita sebagai manusia selalu sesuai, jangan terlalu melenceng lah dari apa yang disebut dengan jati diri ya. Jadi itulah, jadi karakter kemudian ada jati diri, jangan hilang dari jati diri kita itu. Nah, karena pengaruh kepribadian disitulah jembatannya adalah karakter. Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi tantangan peluang di era 5.0, mari kita bersama-sama membangun generasi yang kuat karakter. Kembali lagi, karakter itu lahir dari pikiran, ya. Kemudian akan melahirkan perilaku, melahirkan kebiasaan. Kalau karakter jelek, kita akan menuai nasib kita, ya. Jadi mari kita membangun yang memiliki apa sih yang diharapkan dari sini, moralitas yang tinggi, integritas yang tak tergoyahkan, semangat kebangsaan yang membara, tadi itu semua bineka tunggal ika, walaupun mungkin disampaikan oleh Mbak Hartini Suraya tadi, itu kita punya perbedaan, tetapi kita satu, menyatukan karakter ini. Kita punya Pancasila, kepemimpinan Pancasila, semuanya Pancasila, karena itu 5 sila yang saya jelaskan tadi. Bapak Ibu sekalian, saya berpesan, mari kita ingatkan diri kita sendiri, terutama tentunya buat saya pribadi, bahwa teknologi hanya merupakan alat, ya. Sedangkan karakter yang kuat adalah fondasi sejati bagi karakter bangsa. Semuanya bukan karakter yang kuat, tapi itu kepribadian, ya. Istilahnya jati diri yang kuat sudah bagus, ada pengaruh dengan kepribadian, disitulah kita perlu karakter supaya kita menyongsong Indonesia yang maju seperti tema yang diusung pada ulang tahun kita yang terakhir 17 Agustus 2023 atau ke-78, ya. Kita Indonesia akan terus maju, ya. Dan mari kita berkomitmen untuk terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat meraih masa depan gemilang di era 5.0. Artinya mari kita bentengi diri kita, karena era 5.0 itu membawa, yang saya katakan, dua sisi mata pedang. Ada negatifnya, ada positifnya.
Nah, yang positifnya kita ambil, yang negatif kita lah membuat saringan dengan karakter kita supaya jangan mempengaruhi nilai lokal yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, boleh dong saya membacakan 2 pantun, ya. Indah biang lala di langit tinggi, rintik hujan tiada henti. Junjung Pancasila sebagai ideologi, mari kita amalkan sepenuh hati. Itu yang pertama tuh, pesan tuh. Air laut asin rasanya, kelapa muda manis rasanya. Mari wujudkan masyarakat Pancasila menjadi generasi berakhlak mulia. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan mensukseskan acara ini, ya, acara penggelaran kuda lumping dapat terlaksana dengan baik dan lancar, ya. Saya ucapkan selamat, ya, menyaksikan. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka penggelaran kuda lumping dengan resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun. Terima kasih kepada Bapak Haji Lodowich F. Paulus, anggota Komisi 1 DPR RI, sekaligus telah membuka acara pertunjukan rakyat pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyerahan pelakat kepada Ibu Hartini Soraya, Bapak Edianto, dan Bapak Haji Yuhadi. Kami harapkan untuk ke depan. Pelakat akan diberikan oleh Ibu Hartini Soraya kepada Bapak Edianto. Selanjutnya, penyerahan kuda kepan kepada Bapak Edianto dari Bapak Yuhadi. Terima kasih kepada Bapak Haji Yuhadi dan Ibu Hartini Soraya. Para hadirin yang terhormat, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada grup kesenian kuda lumping karya remaja Kelurahan Sumberjo Kemiling. Mari kita beri tepuk tangan.